warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya CGP Angkatan 5 Ahmad Zamroni dari SDN Penidun 1 akan mewawancarai kepala sekolah saya bernama Bapak Sunarko SPT MPD, yaitu tentang wawancara bagaimana pengambilan keputusan selama ini yang dijalankan ketika mendapatkan kasus, apakah itu etika, moral ataukah mungkin diterima etika ataukah moral dari bujukan moral dari keputusan tersebut. Baiklah, yang pertama saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Kepala Sekolah saya yang bernama Bapak Sunarko SPT MPD. Mohon maaf Bapak, saya akan mewawancara sedikit pertanyaan tentang hal tersebut. Yang pertama, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Zamroni SPT CGP dari Kecamatan Klumpang, khususnya dari SD kami, SD 61. Apa yang disampaikan tadi memang sering kami hadapi, hanya saja terkait pemilihan konsep untuk penyelesaian kasus itu beda orang, beda penyelesaian, Pak. Rata-rata seperti itu. Jadi beda person, beda pemikiran itu terkadang seperti itu. Yang kami kedepankan dalam menghadapi utamanya kasus yang sifatnya dilema etika, memang ini boleh dikatakan kasus yang agak rumit dan harus ada yang dikorbankan. Salah satunya meskipun itu sama-sama baiknya, tapi harus kita mengikhlaskan salah satunya harus kita korbankan. Oleh karena itu dalam penyelesaian ini tentu harus hati-hati. Makanya kami selaku pimpinan keluarga tentu harus mengidentifikasi, menggali lebih dalam terkait kasus yang kami hadapi. Oleh karena itu evaluasi langkah mendalam untuk menelaah kasus itu yang harus kita kedepankan. Kemudian tentu harus memprioritaskan yang lebih yang lebih manfaatnya lebih tinggi, yang harus kita pilih untuk memutuskan dalam pengambilan salah satu memilih kasus dilema etika tadi. Karena sama-sama benarnya kadang kita itu rancu, kita harus mengambil mana, sehingga kita itu agak ragu untuk mengambil keputusan. Dari situ harus kita telaah kemanfaatannya dulu, harus kita lihat istilahnya lebih ringan mana jika salah satu ditinggalkan itu dampak negatif. Itu yang harus dipertimbangkan terkait memilih dilema etika atau bujukan moral. Kemudian kalau bujukan moral itu terkadang ini kan agak beda Pak ya. Kalau bujukan moral itu kan dihadapkan pada kasus yang kita harus mengambil keputusan yang sifatnya memilih benar dan salah. Tentu kita sebagai yang dituakan tentu harus melihat lebih mendalam terkait kasus yang kita hadapi, harus tahu kedudukan kasus yang kita hadapi sehingga bisa memastikan bahwa kasus ini benar, kasus ini salah. Jadi harus ada sifatnya introspeksi yang mendalam terhadap kasus itu sebelum kita memutuskan memilih yang benar atau yang salah. Demikian Pak. Ya. Dari tadi dikatakan bahwasanya dilema etika itu adalah benar versus benar dan bujukan moral adalah benar versus salah. Dan selama ini bagaimana menurut jenengan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar?
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusannya bagaimana? Ketika ada kasus di sekolah jenengan dan harus memilih salah satu padahal itu sama-sama benar. Mana yang harus dipilih dan mana yang harus dilaksanakan? Kembali Pak Jamroni, terima kasih pertanyaan diberikan. Sebetulnya itu kalau saya boleh memilih, saya pilih dua-duanya. Itu memang tadi saya sampaikan bahwa terkadang itu beda person itu beda pemikiran dalam mencikapi segala sesuatu. Nah, karena ini sama-sama baiknya, sehingga kita itu terkadang kalau bisa, kalau saya Pak Jamroni, kalau saya itu kalau bisa kedua-duanya bisa jalan kalau bisa, sehingga harus ada keluasan yang sifatnya saling memahami tadi, sehingga muncul bisa keduanya sambil jalan untuk kasus tersebut bisa karena sama-sama baiknya dan sama-sama manfaatnya. Kalau bisa itu harus bisa sambil jalan. Nah, kalau misalkan harus dipilih salah satunya, kita tentu harus memilih yang lebih bermanfaat untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Itu yang tolak ukurnya ke sana. Saya kira demikian Pak yang tadi. Berarti dikatakan bahwa hampir sama dengan paradigma dilema etika itu dikatakan individu lawan kelompok, artinya mementingkan kepentingan kelompok manfaatnya lebih banyak daripada individu Pak. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Tadi katanya harus manfaatnya yang lebih banyak yang kita ambil. Kalau langkah-langkah itu ya biasanya saya lakukan itu langkahnya ke depan Pak, dan tidak melangkah ke belakang. Jadi saya itu rata-rata itu melangkah ke depan dan sifatnya itu spontanitas. Saya itu dalam menghadapi permasalahan itu terkadang saya pecahkan itu tidak dengan tahapan-tahapan yang melalui konsep, tapi terkadang saya hadapi dengan spontanitas yang saya miliki untuk saya selesaikan secara langsung. Jadi seperti itu biasanya yang saya lakukan, tapi memang lebih bagus jika menyelesaikan sebuah kasus itu ada prosedur yang dilalui. Misalkan harus ada merumuskan konsep dulu, langkah-langkah apa yang harus ditentukan, yang harus dilakukan dan sebagainya, itu bagus. Tapi yang saya laksanakan untuk sementara ini, dan alhamdulillah segala sesuatu yang tantangan yang kami hadapi selama ini, meskipun kami tidak secara administratif dalam menghadapi pemecahan permasalahan hanya bentuk spontanitas, tapi segala sesuatu bisa kami sampaikan dengan baik. Saya kira menyambung dari langkah tadi Pak, ini hampir sama pertanyaannya sebenarnya. Hal apa saja yang selama ini jenengan anggap paling efektif untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika, terkait dengan mungkin tanpa harus menerapkan konsepnya yang selama ini, mungkin saya tambah itu ada harus kita kenali nilai-nilai yang bertentangan itu apa saja, menentukan siapa yang terlibat dan lain sebagainya. Kalau menurut jenengan yang paling efektif untuk pengambilan keputusan harus bagaimana? Gini ya, itu ya kembali ke kasus yang kita kan, kasus itu berbeda-beda Pak. Ya. Tapi kasus itu bisa mudah kita selesaikan bersama jika didasari dengan pemahaman bersama. Kita pahami dulu kasus itu bersama. Kalau toh kasus itu merupakan kepentingan kita bersama, ya itu harus kita itu dulu kita intinya kita renungkan bersama. Kalau kasus yang kita hadapi itu bentuk kepentingan bersama, tentu jika ada yang tidak pas, harus ada kesadaran dari teman-teman yang dalam komunitas yang dalam kasus tersebut untuk ikhlas, apalah istilahnya, saling melengkapi. Ada kekurangan saling melengkapi, mungkin
Misalkan nggak mungkin orang itu sempurna, itu pasti ada kekurangan. Di situ dari kekurangan teman itu tentu juga di diri kita itu juga ada kekurangan, sehingga maksud saya dengan saling melengkapi, saling memahami kasus tersebut, sehingga nanti bisa kita selesaikan, kita urai bersama kemanfaatan yang mungkin dipandang kasus, dipandang tantangan, tapi kalau bisa kita urai bersama dan kita hadapi, kita lewati, insya Allah kemanfaatannya bisa kita rasakan bersama. Tapi kalau kita salah penyelesaian kasus, itu tidak memperkecil masalah, tapi akan memperlebar permasalahan yang ada. Saya kira tidak. Ya, itu sangat efektif dari menurut Bapak Sunarko. Oke. Hal apa saja kira-kira menurut jenengan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi jenengan punya kiat-kiat efektif dalam pengambilan keputusan, dan itu pasti ada beberapa tantangan atau kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira tantangannya apa gimana? Sebetulnya tantangan itu tinggal yang menghadapi, Pak. Tantangan itu kan kerumitan suatu hal yang mungkin permasalahan yang dianggap sulit dihadapi. Nanti kalau yang menghadapi itu dengan kepala dingin, insya Allah tantangan insya Allah akan menjadi suatu keberkahan. Itu saya yakin seperti itu. Nah, tantangan di sini sementara ini saya tidak takabur, Pak, ya pasti ada yang kita hadapi, kita pasti ada. Yang paling sulit itu terkadang itu tadi yang berbenturan dengan kepentingan bersama, dengan kepentingan pribadi. Itu contohnya begini, misalkan ada salah satu teman kita yang sebetulnya mengajar di hari itu di kelas mengajar, tapi izin karena orang tuanya itu drop dan harus dibawa ke rumah. Terus kalau saya tidak mengizinkan, itu nanti mungkin kesehatan orang tuanya tadi akan lebih parah karena tidak ada penanganan yang tepat dari medis. Tapi kalau saya izinkan, harus ada yang dikorbankan. Anak yang mestinya diajar oleh bapak atau ibu guru yang tadi izin, karena bapak ibu guru yang tidak ada, terpaksa kadang kepala sekolahnya yang masuk. Nah, ini istilahnya dampaknya mungkin tantangan yang kita hadapi. Jadi kita tetap memberikan izin karena sisi kemanusiaan dan yang lainnya secara kedinasan kan juga boleh izin. Kalau ada kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak, itu kan juga diperbolehkan dalam kedinasan kita untuk minta izin tidak bekerja di saat itu. Sehingga ya tadi, kalau toh yang memberikan izin itu kami, konsekuensinya kepada kami, ke saya. Karena tidak ada guru yang mengajar, tentu kalau ada teman yang lain yang mungkin bisa mengisi, ya mungkin minta bantuan teman yang lain. Tapi kalau tidak ada, kita harus juga masuk ke dalam. Itu diantaranya, Pak, yang mungkin tantangan kami kalau sudah dihadapkan dengan kepentingan keluarga, utamanya di staf, Terima kasih di kami. Dari situ sebenarnya ini sudah terjawab, tetapi ingin menegaskan saja. Apakah jenengan itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Ketika ada kasus, ini saya jadwalkan diselesaikan hari ini dan lain sebagainya. Mungkin bentuk atau prosedur apa yang jenengan jalankan selama ini? Iya, kalau sifatnya kasus-kasus yang larinya ke ranah hukum, itu memang saya itu harus mengatur langkah. Tapi kalau kasus-kasus yang sifatnya menurut saya mungkin kami anggap ringan, yang mungkin bisa saya selesaikan dengan kebijakan spontanitas dari saya, itu mungkin tadi saya selesaikan secara spontanitas tanpa adanya persiapan dan mungkin instrumen yang lain. Tapi kalau misalkan sudah berbenturan dengan hukum, karena kita harus hati-hati dalam ranah hukum itu, karena
yang mungkin saksi bisa berbalik menjadi tersangka kalau kita salah dalam mengucapkan kalimat di ranah hukum itu atau di persidangan. Itu pun dulu pernah saya sampai situ, sampai ke ranah hukum ya, karena istilahnya mungkin ada kasus terjadi terang di lembaga, tapi karena tidak cukup dukung bukti yang dituduhkan, ya alhamdulillah meskipun masuk di Jawa Pos pada tahun sekitar 2012 itu sampai hampir 3 kali masuk Jawa Pos karena apa yang dituduhkan itu tidak terbukti dan diputuskan oleh ranah hukum itu tidak cukup bukti sehingga kasus tersebut dibatalkan. Itu terkait dengan pengelolaan keuangan BOS itu dulu pernah terjadi di SPKI. Nah, kebetulan pada waktu itu saya sebagai bandara BOS. Nah, tentu saya kalau sudah dibenturkan di kejaksaan, ke kepolisian itu kan jiwa seorang pendidik itu luar biasa. Belum berangkat itu sudah gobios. Nah, tentu saya dulu itu pernah minta pendampingan ke lawyer itu yang punya lembaga bantuan hukum, teman-teman kami yang itu saya minta pandangannya, saya menghadapi kasus seperti ini, maka saya harus bagaimana. Nah, itu saya tata Pak, begitu saya tata, setelah itu ya saya jalankan sesuai dengan konsep yang kami lakukan. Itu diantaranya yang berkaitan dengan hukum, tapi yang selain itu biasanya yang saya laksanakan itu secara spontanitas Pak. Ya, mungkin ya banyak kurang lebihnya, ya mungkin ya banyak kekurangannya, karena tanpa biasanya kalau persiapan dan persiapannya nggak begitu matang, ya kalau penyelesaiannya ya tidak begitu maksimal, tapi tetap bisa diselesaikan meskipun tidak. Saya kira demikian. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika wonten menapa? Kalau ditanyakan ada atau tidak, itu sementara saya itu jawab tidak ada. Ya, tidak ada yang membantu, hanya saja kami telah kami pikirkan secara individual, dan mungkin kalau betul-betul kami mendapatkan kesulitan tak bisa memecahkan, mungkin kami minta istilahnya solusi atau pandangan dari yang kompeten itu untuk sementara. Jadi tidak punya backing Pak, ada backing misalnya begitu kasus ini lari ke sana, kenapa sih seperti ini, tanya sana, tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu, sementara ya saya telaah, saya evaluasi sendiri. Kalau mentok, ya namanya mentok Pak, ya mungkin kita menimba dari yang lain. Saya kira demikian. Yeah. Mungkin ini yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa saja yang mungkin jenengan bisa petik dari pengalaman dengan pengambilan keputusan dilema etika tadi yang jenengan contohkan? Ada satu guru yang harusnya mengajar, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan harus diputuskan. Nah, mungkin pelajaran apa saja yang ingin jenengan petik dari pengalaman tersebut? Iya, sebetulnya banyak lah, karena dengan menarik suatu kesimpulan dari dilema etika maupun juga moral tadi, itu memang hal-hal yang kadang itu sulit untuk dihadapi, untuk memilih, untuk membijaksanai, itu terkadang sulit. Tapi tadi Pak, kita harus hadapi dengan serius dan juga dengan kepala dingin Pak. Istilahnya kepala dingin itu tidak ada masalah yang selesai jika kita selesaikan dengan amarah. Jadi maksud saya, kalau kita selesaikan dengan sabar, telaten, dengan hati tenang, itu insya Allah akan muncul suatu keputusan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Kalau misalkan yang
menghadapi permasalahan itu tidak memiliki yang seperti saya sampaikan, itu terkadang menjadi bumerang. Yang dihadapi mungkin kasus kecil, tapi menjadi kasus yang lebih besar karena salah konsep dalam melaksanakan pemeriksaan. Jadi itu kesimpulannya, saya dengan melaksanakan atau menghadapinya dengan kepala dingin, dengan kondisi yang nyantai-nyantai saja. Ya, seperti itu Pak, langkah-langkah saya yang mungkin bisa saya simpulkan dalam menghadapi. Karena tadi Pak, karena jika sama-sama katakan ada teman yang marah, kemudian kita tidak tanggapi dengan santai, tentu itu akan menjadi masalah baru. Kalau kita hadapi dengan santai dulu, sehingga kita kupas apa yang dipermasalahkan hingga dia marah, nah itu nanti kalau kita tahu akar permasalahannya kan kita mudah untuk menetralisir apa yang dia marahkan pada kita. Jadi saya yakin itu konsep yang paling utama, kesimpulan yang paling utama adalah dengan ketenangan dan kesabaran, dengan kepala dingin untuk menghadapi dan menentukan baik untuk rujukan etika maupun dilema etika Pak. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Sunarto atas wawancaranya. Demikian tadi sedikit wawancara saya, CGP Angkatan 5 Ahmad Samroni dari SDN Pendidikan 1 dengan beliau Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Sunarto SPD MPD. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.